Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B, program profesi akuntan. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas kasus audit 2, standar umum. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Adam Pamungkas, kedua Dwiva Maharani, ketiga Faisal Kusuma Harta, keempat Faiz Isfananto, dan yang kelima Rizky Mazaya. Yang pertama, ringkasan kasus. Secara garis besar, ringkasan kasus kali ini adalah KAP Jojon dan Priyadi mendapatkan penawaran audit oleh PT Sinarjaya, yang dimana PT Sinarjaya ini merupakan perusahaan manufaktur mesin berat. KAP Jojon dan Priyadi serta PT Sinarjaya memberikan fee kepada KAP Bambang dan Basuki karena KAP Bambang dan Basuki telah memberikan referensi atas audit terhadap PT Sinarjaya kepada KAP Jojon dan Priyadi. Selanjutnya, KAP Jojon dan Priyadi menunjuk salah seorang sebagai penanggung jawab atas audit terhadap PT Sinarjaya, yaitu Direktur Irwan KSE AKCPA. Direktur KP Jojon dan Priyadi, Mas Irwan KSE AKCPA ini menunjuk dua staf KAP-nya yang dimana masing-masing stafnya ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap PT Sinarjaya dan KAP Bambang Basuki. Untuk staf yang pertama ditunjuk untuk berdiskusi eh, kepada PT Sinarjaya atas lingkup audit, dan staf yang kedua ditunjuk untuk berdiskusi kepada KAP Bambang dan Basuki atas referensi-referensi yang dapat diberikan ke KAP Jojon dan Priyadi. Informasi yang diperoleh dari Bapak Singgih Cahaya SE selaku Direktur Utama PT Sinarjaya, lingkup audit yang diharapkan yang pertama audit atas laporan keuangan komersial pada PT Sinarjaya dan anak perusahaannya PT Lilin Jaya dan PT Center Jaya. Yang kedua, pemeriksaan atas pajak penghasilan dan audit laporan keuangan fiskal. Yang ketiga, penilaian aset tetap yang baru sehubungan dengan penerapan PSAK 16 di dalam sistem akuntansi perusahaan. Dan yang keempat, pemeriksaan atas penurunan nilai goodwill sebelumnya diamortisasi sesuai dengan PSAK 22. Informasi lain, yang pertama PT Sinarjaya memiliki aset 10 miliar rupiah dengan pendapatan per tahun 25 juta rupiah. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian, informasi yang diperoleh dari Bondan Berdikari SEAK selaku senior auditor KAP Bambang dan Basuki, yaitu yang pertama bahwa manajemen PT Sinarjaya jujur dalam menyajikan informasi. Yang kedua, sistem akuntansi PT Sinarjaya telah memadai dan KAP Bambang dan Basuki akan bertindak sebagai konsultan PT Sinarjaya untuk perbaikan sistem akuntansinya setelah ini. Yang ketiga, staf PT Sinarjaya yang berhubungan dengan audit sangat informatif dan mau bekerja sama. Yang keempat, KAP Bambang dan Basuki dapat meminjamkan kertas kerja audit untuk direview. Kemudian, Irwanka SE AKCPS selaku Direktur KAP Jojon dan Priyadi akan menentukan kandidat staf audit. Terdapat 7 kandidat staf audit PT Sinarjaya. Kandidat yang pertama adalah Putri Perdana SE. Putri merupakan lulusan jurusan akuntansi FEB UGM yang baru diterima di KAP Jojon dan Priyadi bulan lalu. Saat ini, Putri sedang ikut pelatihan audit perusahaan manufaktur. Orang tua dari Putri adalah Priyadi Perdana PhD CPA yang merupakan partner KAP Jojon dan Priyadi. Saat ini, Putri sudah terdaftar sebagai mahasiswa PPAK UGM namun belum mulai kuliah. Kandidat yang kedua adalah Sulistiawati Hening SPD.
Sulistiawati merupakan lulusan jurusan akuntansi UNY yang selama ini bekerja sebagai sekretaris korporat di KAP Jojo dan Priadi, yang sebelumnya setahun pernah magang di BPK. Sulistiawati diberi kesempatan oleh Priadi untuk masuk ke salah satu tim audit setelah mengikuti pelatihan audit. Dan Sulistiawati pernah menjadi asisten audit pada Pemda Klaten. Kandidat yang ketiga adalah Sukarman Dolan SEAK. Sukarman merupakan lulusan jurusan akuntansi UI, PPAK UI. Sukarman telah mengaudit industri manufaktur selama 2 tahun. Posisinya adalah senior auditor dan akan mengikuti ujian CPA bulan depan. Saat ini, Sukarman sedang mengaudit salah satu klien yaitu PT Lelembut. Dan orang tua Sukarman memiliki saham di PT Sinarjaya sebesar 2%. Kandidat yang keempat yaitu Joni Cahaya SEAK CPA. Joni merupakan lulusan jurusan akuntansi FEB UGM, PPAK UGM, dan CPA. Posisi manajer pada KAP Jojo dan Priadi, dan saat ini Joni Cahaya bertanggung jawab mengaudit PT Lelembut bersama timnya. Orang tua dari Joni Cahaya merupakan Direktur Utama PT Sinarjaya, dan Joni Cahaya merupakan auditor terbaik 2007 versi majalah Auditor Indonesia. Kandidat yang kelima adalah Jengis Kon yang saat ini merupakan mahasiswa tingkat 2 FEB UGM dan juga asisten mata kuliah pengauditan 1. Jengis mendapatkan rekomendasi dari dosen UGM kenalan Priadi untuk magang, dan Jengis belum pernah melakukan audit, dan orang tua dari Jengis adalah auditor di KAP Jojo dan Priadi. Kandidat yang keenam adalah Munir Munawar SEAK, yang merupakan lulusan jurusan akuntansi Undip dan PPAK UI. Sebelumnya, Munir pernah mengaudit PT Sinarjaya saat menjadi auditor KAP Bambang dan Basuki. Munir pindah ke KAP Jojo dan Priadi 5 bulan lalu, dan posisi Munir di KAP Jojo dan Priadi merupakan senior auditor. Bulan depan, Munir akan ikut ujian CPA untuk promosi sebagai manajer. Kemudian, Irwanka SEAK CPA selaku Direktur KAP Jojo dan Priadi akan menentukan kandidat staf audit. Terdapat 7 kandidat staf audit PT Sinarjaya. Kandidat yang pertama adalah Putri Perdana SE. Putri merupakan lulusan jurusan akuntansi FEB UGM yang baru diterima di KAP Jojo dan Priadi bulan lalu. Saat ini, Putri sedang ikut pelatihan audit perusahaan manufaktur. Orang tua dari Putri adalah Priadi Perdana PhD CPA yang merupakan partner KAP Jojo dan Priadi. Saat ini, Putri sudah terdaftar sebagai mahasiswa PPAK UGM, namun belum mulai kuliah. Kandidat yang kedua adalah Sulistiawati Hening SPD. Sulistiawati merupakan lulusan jurusan akuntansi UNY yang selama ini bekerja sebagai sekretaris korporat di KAP Jojo dan Priadi, yang sebelumnya setahun pernah magang di BPK. Sulistiawati diberi kesempatan oleh Priadi untuk masuk ke salah satu tim audit setelah mengikuti pelatihan audit. Dan Sulistiawati pernah menjadi asisten audit pada Pemda Klaten. Kandidat yang ketiga adalah Sukarman Dolan SEAK. Sukarman merupakan lulusan jurusan akuntansi UI, PPAK UI. Sukarman telah mengaudit industri manufaktur selama 2 tahun. Posisinya adalah senior auditor dan akan mengikuti ujian CPA bulan depan. Saat ini, Sukarman sedang mengaudit salah satu klien yaitu PT Lelembut. Dan orang tua Sukarman memiliki saham di PT Sinarjaya sebesar 2%. Kandidat yang keempat yaitu Joni Cahaya SEAK CPA. Joni merupakan lulusan jurusan akuntansi FEB UGM, PPAK UGM, dan CPA. Posisi manajer pada KAP Jojo dan Priadi, dan saat ini Joni Cahaya bertanggung jawab mengaudit PT Lelembut bersama timnya. Orang tua dari Joni Cahaya merupakan Direktur Utama PT Sinarjaya, dan Joni Cahaya merupakan auditor terbaik 2007 versi majalah Auditor Indonesia. Kandidat yang kelima adalah Jengis Kon yang saat ini merupakan mahasiswa tingkat 2 FEB UGM dan juga asisten mata kuliah pengauditan 1. Jengis mendapatkan rekomendasi dari dosen UGM kenalan Priadi untuk magang, dan Jengis belum pernah melakukan audit, dan orang tua dari Jengis adalah auditor di KAP Jojo dan Priadi. Kandidat yang keenam adalah Munir Munawar SEAK, yang merupakan lulusan jurusan akuntansi Undip dan PPAK UI. Sebelumnya, Munir pernah mengaudit PT Sinarjaya saat menjadi auditor KAP Bambang dan Basuki. Munir pindah ke KAP Jojo dan Priadi 5 bulan lalu,
Dan posisi Munir di KAP Jojon dan Priadi merupakan senior auditor. Bulan depan Munir akan ikut ujian CPA untuk promosi sebagai manajer. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk membacakan mengenai kualifikasi kandidat staf audit. Yang ketujuh ada Murni Sujati. Dia ini sedang kuliah tahun kedua di FEB UGM dan mengambil asisten AKM 2, lalu telah magang 6 bulan di KAP Jojon dan Priadi. Berpengalaman dengan pekerjaan yang clerical dan memiliki pengalaman 2 kali menjadi asisten audit di beberapa klien. Murni Sejati selesai magang berencana untuk mengambil skripsi. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama, tentukan siapa di antara mereka bertujuh yang dapat menjadi calon anggota tim audit berdasarkan standar pengauditan. Yang kedua, setelah itu pilihlah siapa yang dapat menjadi anggota tim auditor dan jelaskan argumentasinya kenapa. Untuk jawaban kasusnya, dari kelompok kami, calon anggota tim audit yang sesuai dengan standar pengauditan ditentukan dari beberapa standar dan persyaratan umum pengauditan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kompetensi dan keterampilan, lalu ada prinsip etika dan independensi, dan yang terakhir kehati-hatian profesional. Yang pertama untuk Putri Perdana, dia layak menjadi anggota tim audit berdasarkan standar pengauditan karena merupakan lulusan dari akuntansi dan memiliki pengetahuan dasar audit. Saat ini Putri Perdana sudah diterima sebagai pegawai KAP. Lalu yang kedua ada Sulistiawati Hening. Beliau layak menjadi anggota audit berdasarkan standar pengauditan karena merupakan lulusan dari akuntansi dan pernah magang di BPK serta pernah menjadi asisten audit. Lalu yang ketiga ada Sukarman Dolan. Beliau layak menjadi anggota audit berdasarkan standar pengauditan karena telah memiliki pengalaman sebagai senior auditor di KAP. Lalu yang keempat ada Joni Cahaya. Layak menjadi anggota audit berdasarkan standar pengauditan karena memiliki kompetensi Certified Public Accountant dan telah berpengalaman sebagai manajer di KAP. Yang kelima ada Jengis Kon. Beliau layak menjadi anggota audit berdasarkan standar pengauditan karena memiliki pengetahuan audit ditunjukkan dengan ketika kuliah menjadi asisten pengauditan dan mendapat rekomendasi untuk magang di salah satu KAP. Lalu Munir Munawar layak menjadi anggota audit berdasarkan standar pengauditan karena memiliki pengalaman sebagai senior auditor di KAP. Untuk selanjutnya, pembacaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kandidat calon anggota tim audit sesuai dengan standar pengauditan. Yang terakhir ada Murni Sejati. Beliau layak menjadi anggota audit berdasarkan standar pengauditan karena memiliki pengalaman magang di KAP dan pernah menjadi asisten audit. Kemudian, kandidat yang dapat menjadi anggota dalam tim staf audit PT Sinar Jaya. Yang pertama ada Munir Munawar SEAK sebagai senior auditor. Munir Munawar layak menjadi bagian dari tim audit PT Sinar Jaya karena pengalaman langsungnya dalam mengaudit perusahaan tersebut saat bekerja di KAP Bambang dan Basuki. Ia memiliki latar belakang akademik yang kuat sebagai lulusan akuntansi Undip dan BPAK Universitas Indonesia, serta saat ini menjabat sebagai senior auditor di KAP Jojon dan Priadi.
Dengan rencana mengikuti ujian CPA bulan depan demi promosi menjadi manajer, Munir menunjukkan komitmen terhadap pengembangan profesionalnya yang menambah nilai bagi tim audit. Kemudian yang nomor dua ada Putri Perdana SE sebagai auditor junior. Putri Perdana layak menjadi auditor junior dalam tim audit PT Sinar Jaya karena latar belakang akademiknya di FEB UGM. Dan pelatihan audit manufaktur yang sedang diikutinya sangat relevan dengan bisnis PT Sinar Jaya yang juga bergerak di bidang manufaktur. Meski baru bergabung dengan KAP Jojon dan Priyadi, ia telah menunjukkan komitmen terhadap profesinya dengan mendaftar di PPAK UGM untuk memperdalam kompetensinya. Dengan akses ke bimbingan dari profesional yang berpengalaman, ia memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara efektif dalam audit. Selanjutnya, yang ketiga ada Jinx Kon sebagai auditor junior. Jinx Kon layak menjadi auditor junior dalam tim audit PT Sinar Jaya karena latar belakang akademiknya di FEB UGM dan pengalaman sebagai asisten mata kuliah pengauditan 1 menunjukkan pemahaman dasar yang kuat tentang konsep audit. Rekomendasi dari dosen UGM yang berpengalaman memberikan kredibilitas tambahan meskipun ia belum pernah melakukan audit. Dengan bimbingan dari profesional di KAP, Jojon, dan Priyadi, ia memiliki peluang yang besar untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam proses audit ini. Baik, melanjutkan penjelasan sebelumnya terkait siapa saja yang menjadi kandidat yang akan bergabung pada tim audit PT Sinarjaya. Di sini yaitu yang menjadi kandidat yaitu Murni Sejati, di mana Murni Sejati ini dapat menjadi kandidat sebagai auditor junior. Karena Murni Sejati ini memiliki fondasi akademik karena ia sedang menjalankan perkuliahan di FEB UGM. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman magang di mana ia telah melakukan pengalaman praktis magang 6 bulan di KAP Jojon dan Priyadi. Selain tugas administratif, ia juga berkontribusi sebagai asisten audit dalam beberapa proyek selama magang di KAP Jojon dan Priyadi. Melihat dari ini, Murni Sejati ini menunjukkan atau memiliki keterampilan dalam pemahaman terhadap proses audit. Selain itu, Murni Sejati juga memiliki keinginan untuk terus berkembang dan terus belajar dilihat dari bahwa setelah ia magang, ia akan menyelesaikan penelitian akademiknya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Murni Sejati ini memiliki pengalaman dan juga telah memahami prosedur audit yang relevan yang relevan yang akan dijalankan pada saat proses audit PT Sinarjaya sehingga ia dapat menjadi kandidat yang berpotensi untuk masuk ke dalam staf tim audit PT Sinarjaya. Selanjutnya yaitu kandidat yang belum dapat menjadi anggota dalam tim staf audit PT Sinarjaya. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu Sulistyowati Hening SPD. Di sini Sulistyowati Hening SPD belum dapat menjadi anggota tim audit walaupun ia memiliki pengalaman auditnya, namun pengalaman auditnya ini masih terbatas di sektor pemerintahan dan administratif. Sementara pada kasus kali ini, eh, tim audit akan mengaudit PT Sinarjaya yang dimana bergerak di bidang manufaktur yang memiliki kompleksitas dan juga dan juga standar-standar yang berbeda pada saat mengaudit sektor pemerintahan dan administratif. Meskipun telah mengikuti pelatihan, ia belum memiliki pengalaman langsung dalam menangani audit perusahaan manufaktur yang dimana memiliki kompleksitas dan pemahaman mendalam terkait proses produksi, persediaan, dan juga sistem biaya. Selanjutnya ada Sukma Dolan SEAK. Nah, Sukma Dolan SEAK ini belum bisa dikategorikan atau belum layak bergabung dalam tim audit PT Sinarjaya ini karena beberapa faktor benar. Walaupun ia memiliki pengalaman di audit manufaktur dan ia juga memiliki posisi sebagai senior audit,
Namun ia memiliki tantangan yaitu di konflik kepentingan dan konflik kedekatan karena orang tuanya memiliki saham di PT Sinar Jaya ini, di mana ini akan mengganggu independensi kerja auditor. Di mana independensi auditor ini adalah prinsip utama seorang auditor ketika ingin mengaudit suatu perusahaan. Keterlibatan adanya kedekatan keluarga ini dapat menimbulkan bias dan juga persepsi keberpihakan kepada perusahaan dan juga tidak memperlihatkan integritas dari seorang auditor. Selain itu, Sukma Dolan ini juga sedang mengaudit klien lain yang akan mempengaruhi fokus dan efektivitas kerjanya karena menjadi bercabang-cabang. Selanjutnya ada Joni Cahaya SEAK CPA. Walaupun Joni Cahaya SEAK CPA ini memiliki kredibilitas tinggi dalam pengauditan sebagai CPA dan juga pengalaman yang luas sebagai manajer audit, namun keterlibatan kedekatan keluarga Joni SAK dengan PT Sinarja yang akan diaudit ini dapat menjadi kendala independensi karena orang tua dari Joni Cahaya ini menjabat sebagai direktur utama di perusahaan PT Sinarjaya yang dimana ini merupakan perusahaan yang akan diaudit oleh tim. Nah, di mana prinsip objektivitas dalam audit menuntut ketidakberpihakan. Selain itu, kehadirannya juga dapat menimbulkan bias dan persepsi konflik kepentingan kedekatan. Selain itu, saat ini juga ia tengah memimpin audit di PT Lelembut atau PT lain yang dapat mengaruhi fokus dan efektivitas kerjanya dalam menangani auditor atau kegiatan yang akan dijalani sehingga ia juga belum bisa bergabung di tim audit PT Sinar Jaya.